Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi 14 ini saya akan membahas mengenai arsitektur sistem basis data bagian kedua. Di arsitektur sistem basis data bagian kedua ini ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah arsitektur umumnya seperti apa. Terus yang kedua, komponen utamanya yang nanti yang perlu menjadi bahan dalam menentukan arsitekturnya ya. Yang berikutnya adalah model dari jenis-jenis arsitektur sistem basis data. Nanti saya juga bahas ya, ada beberapa model, ada shared memory, ada shared disk ya, ada shared nothing, ada hierarchical, ada juga basis data terdistribusi ya. Terus selanjutnya yang terakhir adalah jenis-jenis arsitektur aplikasi basis data yang dibagi menjadi dua jenis, ada two-tier arsitektur dan ada third-tier arsitektur ya. Jadi hari ini saya akan membahas tentang hal tersebut. Sebelumnya saya sudah bahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan arsitektur aplikasi sistem basis data ya. Nah sekarang kita lebih ke arsitekturnya. Oke, jadi langsung saja masuk. Secara umum, struktur sistem basis data atau arsitektur secara umumnya adalah dibagi menjadi empat bagian sebenarnya. Yang pertama adalah pengguna atau user ya. Nah, user sendiri dibagi jadi beberapa, ada naive user. Naive user ini biasanya disebutnya dengan kata lain atau disebut juga sebagai dumb user gitu ya. Jadi user yang secara umum tidak memahami IT secara dalam gitu ya. Dalam artian dia user yang hanya sebatas menggunakan saja. Terus user yang berikutnya ada sophisticated user. Nah ini lebih ke arah analisis sistem ya. Orang-orang yang biasanya melakukan analisis terhadap sistem yang berjalan sehingga dia membutuhkan gambaran dari sistem, sehingga nanti dari gambaran sistem itu akan dibangun sistem berdasarkan hasil analisanya. Terus pengguna yang berikutnya ada application program, atau ini yang membangunnya developernya. Dan yang selanjutnya adalah database administrator, ini yang berhubungan dengan pengelolaan database-nya. Nah, dari keempat pengguna ini dibagi menjadi apa yang diaksesnya gitu ya. Nah, untuk naive user biasanya lebih ke arah application interface, jadi berhubungan dengan menu-menu program ataupun aplikasi antarmuka yang digunakan untuk pengguna secara umum gitu. Nah, sedangkan untuk yang tiga pengguna yang lain, untuk application program atau sophisticated user dan database administrator, ini lebih menjurus ke tools ya. Jadi tools, contoh misalkan di application program dia lebih ke arah ke developer programnya. Ini akan berhubungan dengan compiler program dan linkernya. Nanti berhubungan dengan object code dan query evaluation engine-nya. Nah, untuk analisis secara analisis sistem itu tidak perlu paham betul mengenai struktur code program ataupun pengelolaan database, tapi dia yang penting tahu proses bisnis dan query-query dasar. Oleh karena itu yang diakses adalah query tools, terus dia mengakses DML query sehingga nanti akan berhubungan dengan DML compiler dan organizer. Nah, beda lagi dengan database administrator. Nah, database administrator karena dia fungsinya adalah memanage database, tentu akan berhubungan banyak dengan create
database ya, administrating database-nya, ini berhubungan DDL interpreter-nya, nanti berhubungan juga dengan application project code-nya. Kenapa? Karena nanti database yang dikelola harus sesuai dengan program yang dibangun oleh sistem development gitu ya. Sehingga nanti pada akhirnya bermuara di query evaluation engine. Nah, query evaluation engine ini adalah sebenarnya second layer-nya gitu. Jadi second layer ini fungsinya adalah sebagai mediator antara user dengan sistem basis data itu sendiri ya. Jadi ketika Anda lihat di sini dia sebenarnya layer yang menghubungkan antara physical database gitu ya, physical database dengan user yang menggunakannya. Di mana physical database ini nanti ada beberapa tools ya, ada buffer manager, ada file manager, ada authorization integrity manager, dan transaksi manager. Tentu ini berhubungan dengan aktivitas apa yang dilakukannya. Nah, ini nanti berhubungan langsung ke database-nya, berhubungan dengan data dictionary-nya, statistical datanya, data itu sendiri, bahkan mungkin dengan indeks, dengan indeksnya, dengan atribut datanya, dengan aturan-aturan data integrity-nya dan sebagainya. Itu akan berhubungan dengan di situ. Jadi kalau kita lihat struktur basis data sendiri dibagi jadi 4 level ya, user, terus perantara user dengan sistem compilernya gitu ya. Nah, sistem compiler dengan nanti ada perantara query-nya, query evaluation engine sebagai second layer yang perhubungan antara user dengan database itu langsung sendiri gitu ya. Nah, ini secara umum seperti ini. Nah, terus apa saja yang perlu kita perhatikan dalam membangun struktur sistem basis data? Yang pertama adalah storage manager. Nah, storage manager ini berhubungan dengan penyimpanan data gitu ya. Kenapa kita harus memikirkan bagaimana data? Karena modul ini adalah menyediakan antarmuka antara low level data yang tersimpan dalam basis data dengan program operasi atau query yang diberikan pada sistem. Dengan kata lain, tentu kita tidak bisa menentukan storage manager berdasarkan keinginan, bukan seperti itu, tapi kita harus melihat dari kompleksitas database yang dikelolanya. Makin besar atau makin kompleks database yang dikelolanya, tentu storage manager harus disesuaikan dengan kompleksitas tersebut gitu ya. Jadi modul-modul dari penyimpanannya tentu harus disesuaikan gitu ya. Nah, terus apa saja komponen storage manager? Nah, ini dibagi jadi 4 ya. Ada authorization integrity manager, ini yang menjamin integritas antar datanya agar konsistennya terpenuhi gitu ya. Ini juga yang memeriksa otoritas user yang mengakses data. Selain itu ada transaction manager, ini berhubungan dengan konsistensi transaksi, menjaga adanya terjaminnya bahwa setiap transaksi itu berhasil atau gagal. Ini nanti berhubungan dengan konkurensi transaksi ya. Terus ada file manager, ini yang mengatur alokasi ruang atau space dalam disk ya, yang ada di komputer server atau di komputer data centernya gitu ya. Dan yang terakhir ada buffer manager, ini mengambil data dari media penyimpanan dan membawanya ke memori utama. Jadi secara pembagiannya storage manager ini dibagi jadi 4. Nah, ini tentu akan ditentukan berdasarkan kompleksitas database atau kompleksitas bisnis yang di-cover oleh sistem basis data yang dibangun nanti seperti itu. Terus berikutnya, storage manager mengimplementasikan beberapa struktur data sebagai berikut ya. Jadi ada data file, data file itu hubungannya nanti dengan table ya. Dengan data file basis data itu sendiri secara desain atau secara konseptual gitu ya. Ataupun secara fisikal nantinya kalau kita bicaranya DBMS. Nah, data file ini berhubungan dengan itu, jadi nanti tentu akan berhubungan dengan table, dengan record, dengan row gitu ya. Sedangkan yang berikutnya juga ada yang berhubungan dengan data dictionary. Nah, data dictionary ini adalah menyimpan informasi mengenai struktur basis data. Ini berhubungan dengan deskripsi data yang disimpannya apa gitu ya. Terus bagaimana cara mengaksesnya, strukturnya seperti apa, concurrency primary key-nya apa ya, foreign key-nya apa dan sebagainya gitu.
Itu berhubungan dengan itu. Dan yang terakhir adalah indeks. Nah, indeks ini adalah menentukan akses secara cepat terhadap item data yang berdasarkan nilai tertentu. Nah, indeks ini sebenarnya ada hubungannya dengan indeks ini pasti sebenarnya ditentukan di data dictionary karena indeks ini berhubungan dengan primary key gitu ya. Jadi dengan kata lain, ini fungsinya adalah untuk mempercepat pencarian. Jadi dalam basis data tidak memungkinkan sebuah tabel itu tanpa memiliki indeks ya, karena sebuah data tanpa memiliki indeks berarti ada kemungkinan redundansi data yang tinggi. Hal itu tidak sesuai dengan aturan basis data yang baik gitu ya. Jadi pasti memiliki indeks, memiliki deskripsi datanya, dan memiliki data file itu sendiri ya, storage-nya seperti apa gitu. Oke, itu untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam storage manager. Nah, yang berikutnya adalah komponen query processor. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana data itu dimanipulasi ya. Jadi dalam seperti halnya pernah saya bahas mengenai SQL ya, bahwa di SQL itu ada 3 hal ya, ada DDL, ada DML, ada 4 malah kemarin saya bahas ya, ada DDL, ada DML, ada TCL, ada VCL gitu ya. Nah, pada dasarnya query processor ini adalah mengcover keseluruhan tersebut ya. Seperti yang saya bahas di materi sebelumnya bahwa DDL ini berhubungan dengan build database itu sendiri. Jadi kita di DDL ini adalah bagaimana how to create database, how to create table, how to manage relationship dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk DML compiler ini berhubungan dengan perintah-perintah bahasa query yang berhubungan dengan transaksi maupun query evaluation engine-nya. Jadi nanti di sini pasti berhubungan dengan select, dengan deal dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah query evaluation engine. Nah, query evaluation engine ini adalah untuk mengukur seberapa efektifkah query yang kita buat. Karena makin kompleks sebuah database tentu akan membutuhkan struktur query yang cukup banyak atau cukup panjang. Nah, semakin panjang struktur query yang dibuat untuk mengakses database atau memanipulasi database, tentu membutuhkan waktu yang lama gitu untuk diproses. Nah, oleh karena itu diperlukan query evaluation engine dengan tujuan bahwa si query ini ketika diproses tidak mengganggu terjadinya tidak mengganggu transaksi yang berlangsung ya. Dengan kata lain, Anda bisa bayangkan misalnya gini, sebuah aplikasi ketika Anda pakai tiba-tiba ngehang gitu ya. Nah, itu kemungkinan besar satu dari algoritma programnya ada yang salah gitu ya, sehingga terjadi debug gitu. Tapi kalaupun tidak debug, berarti ada kemungkinan query eksekusinya itu terlalu panjang sehingga membutuhkan loading lebih lama. Nah, query evaluation engine ini fungsinya adalah untuk mengukur itu agar query di DML yang di compilernya itu lebih cepat, lebih efisien dan efektif gitu. Untuk tujuan itu, jadi itulah komponen-komponen dari query processor. Jadi ada DDL interpreter, ada DML compiler, ada query evaluation engine ya. Nah, terus berikutnya adalah model-model dari arsitektur sistem basis data ya. Ini merupakan model-model yang awal-awal pertama kali sistem basis data ini ditemukan lah ya, dibangun gitu ya. Yang pertama adalah model shared memory. Nah, di model shared memory ini sebenarnya kalau nanti Anda baca ini adalah berbagi ya. Jadi berbagi di mana model ini adalah prosesor dibagikan atau menggunakan memori yang sama ya. Menghasilkan memori yang sama biasanya melalui sebuah bus ya, melalui sebuah jaringan interkoneksi ya. Keuntungan utamanya modelnya komunikasi sangat efisien karena prosesor di mana data dalam memori dapat diakses oleh prosesor yang sama ya, melalui software ya. Aset ini tidak dapat digunakan untuk lebih dari 32 atau 60%. Dengan kata lain gini, jadi shared memory ini satu memori yang sama di-share untuk beberapa prosesor yang didistribusikan gitu ya.
Keuntungannya apa? Keuntungannya tentu karena memorinya yang sama, proses koneksi antar prosesornya jadi lebih cepat. Cuman permasalahannya untuk model yang seperti ini tidak memungkinkan banyak prosesor atau banyak clients gitu ya. Karena semakin banyak nanti prosesor yang dibuat, tentu akan terjadi yang namanya bottleneck pada sistem jaringannya. Karena biasanya model set memory ini setiap prosesor akan berhubungan pada satu jaringan utama atau interconnection network ya, yang biasanya disebut dengan bus gitu ya. Nah, di bus ini semua data mengalir di situ. Semakin banyak prosesor yang terkoneksi dengan itu, tentu nanti akan menyebabkan terjadinya bottleneck sehingga data tidak terkirim dan mungkin saja nantinya akhirnya sistem akhirnya hang dan crash gitu ya. Jadi dari sisi komunikasi mungkin jadi lebih murah atau lebih sederhana pengelolaannya ataupun maintenance-nya gitu ya, karena semuanya jaringan yang cukup kecil ya, interconnection networknya tidak perlu yang besar atau kompleks gitu ya. Bahkan prosesornya pun hanya dibatasi ya tidak lebih dari 32 gitu ya. Paralelnya juga maksimal cuma 8 gitu ya. Jadi ini hanya berlaku jika perusahaan membutuhkan distribute database yang ringan atau tidak kompleks gitu ya. Itu untuk model yang pertama adalah shared memory. Nah, selanjutnya adalah shared disk. Nah, shared disk ini dalam model ini seluruh prosesor berbagi sekumpulan disk atau data penyimpanan gitu ya. Sistem ini seringkali disebut sebagai cluster atau seluruh prosesor dapat mengakses seluruh disk secara langsung melalui jaringan interkoneksi, tetapi masing-masing prosesor memiliki memori masing-masing atau private memory. Nah, kelebihannya satu, tidak terjadi bottleneck karena memori ada di servernya masing-masing. Terus yang kedua adalah memberikan alternatif murah untuk menyediakan suatu level fault tolerance ya. Jika satu prosesor memorinya rusak, maka prosesor lain dapat langsung mengambil alih tugasnya karena masing-masing prosesor memiliki memorinya sendiri-sendiri gitu ya. Selain itu karena basis data disimpan dalam sekumpulan disk, maka prosesor yang ada bisa saling mengcover gitu ya, jika ada prosesor yang lain yang tidak berjalan gitu ya, atau tidak beroperasi gitu ya. Nah, jadi ini next level dari shared memory ya. Jadi keuntungannya tadi ya bahwa setiap prosesor memiliki memori masing-masing. Dengan kata lain, prosesor itu tidak saling bergantung gitu ya. Jadi mereka bisa berproses masing-masing. Bahkan mungkin fungsinya bisa saling membackup gitu ya. Jika salah satu prosesornya ada masalah gitu ya, ada hang atau ada crash, maka prosesor yang lain yang menggantikan perannya. Nah, cuman karena dia shared disk tentu bukan memori ya, tapi data penyimpanan ini butuh data penyimpanan yang besar karena sekian banyak prosesor akan mengakses ke disk tersebut. Jadi mungkin dari sisi proses jauh lebih cepat, terhindar terjadinya bottleneck, tapi dari sisi penyimpanan data karena dia terpusat gitu ya di satu shared disk yang diakses oleh beberapa prosesor, maka diperlukan maksudnya media penyimpanan yang cukup handal ya, dalam artinya cukup handal, bisa diakses oleh banyak prosesor dalam waktu yang bersamaan. Selain itu juga harus memiliki manajemen akses gitu ya terhadap data yang tersimpan di disk tersebut gitu ya. Itu sisi dari kelebihan dan kekurangannya. Karena setahu saya makin besar disk yang digunakan tentu satu membutuhkan DBMS yang makin kompleks gitu ya.
logikanya DBMS yang semakin kompleks tentu butuh biaya investasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan DBMS yang lebih sederhana lah gitu. Jadi tentu ada plus minusnya lah. Dari sisi transportasi data mungkin jadi lebih cepat, tapi dari sisi biaya untuk pengolahan datanya jadi lebih besar. Oke, terus nah ini permasalahan utamanya juga di sini ya, masih ada kemungkinan bottleneck walaupun tidak sebesar itu ya. Nah ini yang tadi saya jelaskan bahwa dapat terjadi melakukan akses ke disk yang jumlah yang sangat besar ya. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada model shared nothing. Nah, di model ini setiap node dalam mesin terdiri dari satu prosesor memori dan satu disk. Dengan kata lain, setiap prosesor punya memori sendiri, punya disk sendiri gitu ya. Prosesor di satu node berkomunikasi dengan prosesor di node lain dengan menggunakan jaringan interkoneksi sehingga node berfungsi sebagai server terhadap data yang disimpan dalam disk yang dimilikinya. Dalam model ini, prosesor dapat melakukan akses data ke lokal disk dan akses ke memori lokal di masing-masing node. Dengan demikian, kebutuhan resource sharing dapat diminimalisir dan lalu lintas jaringan interkoneksi juga berkurang. Hanya query akses ke disk non-lokal atau milik node lain dan relasi hasil yang akan mengantar jaringan interkoneksi lain itu. Selain itu, jaringan interkoneksi untuk model ini biasanya dirancang akan dapat diekspansi lagi, sehingga kita dapat menambahkan ribuan prosesor atau ribuan node tanpa perlu mengkhawatirkan adanya interferensi antar node. Oke, kesimpulannya bahwa dengan model yang shared nothing ini tidak ada yang dibagi dari sisi penyimpanan data apapun sisi dari memori pemrosesan. Setiap prosesor punya memori dan punya disk masing-masing. Jadi anggaplah si prosesor ini karena dia memiliki memori dan memiliki disk masing-masing, maka bisa adanya pertukaran data antar prosesor. Nah, mungkin kekurangannya adalah tentu karena dia sudah memiliki disk sendiri, memori sendiri di setiap prosesornya. Tentu satu dari sisi biaya pengembangan membutuhkan biaya lebih besar. Karena setiap kali Anda mau membangun satu prosesor atau istilah disebut node, Anda harus menyiapkan disk dan memorinya. Yang kedua, karena akan terjadinya pertukaran data, tentu jaringan interkoneksi antara satu prosesor dengan prosesor yang lain ini harus aman ya, secure gitu ya, karena yang dikirimkan bukan lagi data yang mentah gitu ya, tapi data yang sudah diproses, data yang sudah bentuknya mungkin informasi yang ditukarkan gitu ya, sehingga tingkat keamanan jaringan harus jadi lebih aman dibandingkan model yang lain. Oke, itu salah satu kekurangannya. Satu kelebihannya tentu karena semuanya dikerjakan di masing-masing node, kemungkinan untuk bottleneck tidak ada gitu ya. Yang kedua, proses pemrosesan data jauh lebih cepat karena mereka aksesnya ke memori maupun ke disknya masing-masing. Tentu yang berikutnya, jika membutuhkan kompleksitas jaringan yang banyak, ini juga memudahkan karena kita tidak perlu memusingkan bagaimana nanti mengakses atau men-sharing memori maupun disknya, karena setiap node sudah punya memori dan disknya masing-masing. Tinggal menentukan bagaimana mereka saling bertukar data saja, seperti itu. Nah, kelemahan utamanya adalah, ini kan dari sisi cost ya, dari sisi biaya cost dari komunikasi maupun cost ke disk itu butuh biaya yang lebih mahal yang dibandingkan dengan model-model yang lain. Oke, saya lanjutkan ya. Selanjutnya adalah model hierarchical. Nah, arsitektur ini mengkomunikasikan ketiga arsitektur yang telah dibahas sebelumnya ya. Pada level atas, sistem terdiri dari beberapa node yang saling terhubung melalui jaringan interkoneksi dan tidak saling berbagi memori atau disk ya. Dengan kata lain, level ini adalah shared nothing
Setiap node dalam sistem dapat berupa sebuah sistem shared memory dengan sejumlah prosesor, berarti dengan kata lain sama seperti yang subnetting tadi. Jadi setiap prosesor ini sebagai node yang memiliki memori dan disk masing-masing. Setiap node yang berupa sebuah sistem shared disk, dan setiap bagian yang berbagi sekumpulan disk dapat berupa sebuah sistem shared memory. Nah, ini bahkan jadinya bisa di dua ya. Jadi disk yang ada terkoneksi dengan setiap node bisa diakses oleh node yang lain atau sebaliknya. Gitu ya. Memori pada node yang salah satu node bisa diakses oleh node memori itu bisa diakses oleh node yang lain. Jadi ini gabungan dari 3 model yang sebelumnya ya. Nah, dan yang terakhir adalah basis data terdistribusi. Nah, ini yang terbaru ya. Mungkin yang terbaru berikutnya adalah sebenarnya model cloud ya, tapi model cloud ini kita bicaranya dengan pihak ketiga gitu. Jadi tiap arsitekturnya, tiap penyedia cloud tidak sama gitu ya. Jadi bisa beda-beda, karena itu tidak saya masukkan gitu ya. Oke, saya bahas untuk basis data terdistribusi dulu ya. Dalam sebuah sistem basis data terdistribusi, basis data disimpan dalam beberapa komputer atau yang sering disebut juga dengan site atau node ya. Komputer-komputer dalam sistem terdistribusi berkomunikasi satu sama lain melalui berbagai media komunikasi seperti jaringan berkecepatan tinggi, terus atau saluran telepon ya. Mesin-mesin ini tidak berbagai memori ataupun disk ya, karena sudah memilikinya di masing-masing komputer tersebut. Komputer dalam sistem terdistribusi memungkinkan bervariasi mulai dari workstation maupun mainframe ya, tergantung tingkat kompleksitas data yang diprosesnya. Nah, kurang lebih nanti strukturnya seperti ini. Ini berarti site A ini ya tergantung ini dia sebagai workstation atau sebagai mainframe gitu ya. Jadi ini adalah node A, ini site B, ini site C. Komunikasinya bisa melalui internet gitu ya, network secara umum ya, ataupun interkoneksi lokal gitu ya, tergantung kebutuhan seperti itu. Nah, perbedaan utama antara sistem basis data terdistribusi dengan sistem basis data paralel short noting atau short noting ya, adalah bahwa basis data terdistribusi umumnya terpisah secara geografis ya. Jadi ini lebih luas lagi ya, jadi dia dipisahkan oleh tempat gitu, karena bisa dikoneksikan oleh internet ya, dikelola secara terpisah dan memiliki kecepatan interkoneksi yang lambat. Yang perbedaan besar lainnya adalah bahwa pada sebuah sistem basis data terdistribusi dibedakan antara transaksi lokal dan transaksi global. Yang transaksi lokal adalah transaksi yang hanya mengakses di site itu sendiri, berarti ketika nanti ada data yang saling bertukaran di dalam node ini disebut dengan transaksi lokal, tapi ketika nanti ada pertukaran antar site itu disebut dengan transaksi global dan melalui media network internet yang luas gitu ya. Terus mana tadi ya? Selanjutnya, adapun kelemahan dari sistem basis data terdistribusi ini ya. Satu, biaya pengembangan perangkat lunaknya jauh lebih mahal ya. Kenapa? Karena kita bicara setiap site ini bisa memproses data masing-masing. Selain itu, setiap site ini posisinya berjauhan. Tentu yang harus dipikirkan bukan interkoneksi lokal saja, tapi interkoneksi globalnya seperti apa. Nah, ketika sudah membangun sistem jaringan internet, tentu biaya pengembangannya baik dari infrastruktur jaringannya maupun infrastruktur sistem komputer yang jauh lebih mahal dibandingkan kita membangun jaringan lokal gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah meningkatnya potensi bug. Kenapa meningkatnya potensi bug? Karena seluruh site yang terlibat dalam sistem terdistribusi beroperasi secara paralel. Ya, jadi menjadi lebih sulit untuk menjamin kebenaran algoritma digunakannya, terutama untuk operasi yang dilakukan pada saat beberapa komponen sistem mengalami failure. Dan yang ketiga adalah meningkatnya overhead pemrosesan. Pertukaran mindset dan komputasi tambahan yang dibutuhkan untuk melakukan koordinasi antar site merupakan suatu bentuk overhead yang tidak ditemukan dalam sistem centralized ya.
Ini kelemahan-kelemahannya. Tentu kelebihannya apa? Tentu kelebihannya dia bisa mengcover kompleksitas database yang tinggi, bahkan juga jika database-nya harus terpisah gitu, jadi bukan dalam satu area yang sama gitu ya. Karena kalau untuk metode yang lain atau model yang lain itu tidak memungkinkan untuk mengelola database di beda tempat gitu ya, beda tempat secara geografis. Tapi dengan menggunakan metode sistem terdistribusi itu sangat memungkinkan. Oke. Nah, selanjutnya adalah bahwa arsitektur-arsitektur tadi yang secara umum saya gambarkan itu dibagi lagi menjadi dua jenis ya dari sisi aplikasinya. Ada two-tier arsitektur dan ada third-tier arsitektur. Nah, third-tier arsitektur adalah bahwa mesin klien memanggil fungsi sistem basis data di server dengan menggunakan perintah query. Ini seperti halnya kita menggunakan MySQL ya. Nah, contohnya di sini ODBC Open Database Connectivity atau Java Database Connectivity atau mungkin dengan MySQL juga sama saja sih. Jadi secara simpelnya bahwa klien itu ada akses aplikasi ya. Nah, si aplikasi ini terhubung dengan koneksi network, berhubung ke server, dan nanti di server ada database system. Nah, ini biasanya DBMS-nya. Nanti DBMS-nya bisa berupa Oracle, bisa berupa SQL Server, bisa berupa juga MySQL kalau berbasis web. Nah, itu cuma third-tier ya. Nah, sedangkan yang third-tier-nya ya, third-tier arsitekturnya itu dibagi lagi antar aplikasi tidak. Aplikasi yang di klien atau di user tidak langsung berhubungan dengan database system, tapi berhubungan dulu dengan application servernya. Tentu tujuannya adalah untuk jauh lebih aman ya, karena akses pengguna tidak langsung ke database ya. Nah, mesin klien tidak melakukan panggilan terhadap basis data secara langsung, melakukan berkomunikasi dengan sebuah aplikasi server, kemudian aplikasi server ini akan berkomunikasi dengan basis data untuk mengakses data. Aplikasi tertier lebih cocok digunakan untuk aplikasi berskala besar ya, atau aplikasi yang berbasis web ya, karena diaksesnya oleh banyak klien gitu ya. Oleh karena itu dibutuhkan satu aplikasi server yang membantu mengatur bagaimana data didistribusikan dari server ke user gitu ya. Selain itu juga biasanya aplikasi server ini merupakan jembatan atau gateway antara user yang menggunakan dengan database centernya, sehingga ketika ada user yang tidak memiliki akses itu bisa diblok di aplikasi servernya. Nah, biasanya di aplikasi server ini juga menggunakan beberapa tier ya. Jadi mungkin ada yang mengenal dengan sebenarnya third tier application-nya, ada misalkan yang first levelnya menggunakan Windows gitu ya. Terus misalkan second levelnya menggunakan Linux gitu ya. Dan three tier-nya menggunakan novel network misalkan ya. Nah, dengan 3 lapis seperti itu tentu keamanannya jadi lebih aman dibandingkan ketika kita menggunakan two tier karena si application langsung mengakses database. Jadi tidak ada gateway, tidak ada firewall-nya ya, firewall yang membatasi antara aplikasi user terhadap database-nya. Nah, kalau di sini ini application server ini sebagai firewall antara user dengan database sistemnya. Nah, itu perbedaan dari arsitektur aplikasi basis data dari two-tier aplikasi arsitektur maupun three-tier arsitektur. Nah, demikian pembahasan mengenai arsitektur basis data. Untuk berikutnya nanti saya akan adakan review ya, berbentuk entah quiz, entah latihan gitu ya. Untuk sementara di sesi 14 ini silakan Anda lihat dulu presentasi saya, terus jika ada hal perlu ditanyakan silakan langsung di komentari ya di forum ataupun di chat di e-learning, atau bisa juga nanti Anda tanyakan di WhatsApp group yang sudah bisa kita pakai. Oke, untuk pembahasan sesi 14, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.